Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan dari soal yang kemarin diberikan lewat link Google Form. Nah, untuk pembahasannya itu kita akan membahas tentang materi ikatan kovalen. Oke, langsung aja. Nomor 1. Dalam nomor 1 itu kan pertanyaannya adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama dua elektron oleh dua atom disebut. Nah, di sini adalah soal tentang definisi. Jadi kalian memilih definisi apa yang ada dalam soal, apakah ikatan kimia atau ikatan kovalen, ikatan ion atau ikatan kovalen polar. Di sini ada pembahasannya. Nah, yang pertama itu definisi dari ikatan kimia, yaitu gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh atom-atom sehingga akan berkombinasi membentuk suatu senyawa. Jadi adanya dua senyawa yang saling berikatan dan saling tarik-menarik. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kimia. Untuk selanjutnya itu ada pilihan tentang ikatan kovalen, di mana definisi dari ikatan kovalen itu sendiri adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama dua elektron oleh dua atom. Jadi, ada dua atom yang berikat dan saling bersamaan untuk memakai elektron-elektron yang ada. Jadi, itulah yang disebut dengan ikatan kovalen. Selanjutnya ada ikatan ion. Nah, ikatan ion sedikit berbeda dengan ikatan kovalen, di mana ikatan ion ini memiliki gaya elektrostatis, yaitu gaya yang dapat menghasilkan listrik sehingga dapat mengikat ion-ion dalam senyawa ionik. Catatan untuk senyawa ion yaitu senyawa yang bisa berikatan dengan ikatan ion yaitu adalah senyawa antara logam dan non-logam. Untuk selanjutnya ada pilihan ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar ini termasuk salah satu jenis dari ikatan kovalen. Namun di sini ikatan polar juga memiliki definisi khusus, yaitu ikatan yang terbentuk pada elektron yang berada lebih lama di sekitar atom. Kalau tadi ikatan kovalen itu pemakaian dua atom secara bersama, nah untuk ikatan kovalen polar khusus. Jadi elektron yang ada dalam sekitar satu atom ini bergerak sedikit lebih lama. Untuk selanjutnya, soal nomor 2, yaitu berikut adalah karakteristik dari ikatan kovalen kecuali. Nah, ada pembahasan kecuali berarti salah satu yang bukan termasuk dari karakteristik ikatan kovalen. Jawabannya di sini ada 4, yaitu memiliki energi ikat yang besar, titik leleh tinggi, titik leleh rendah, tidak larut dalam zat cair biasa, dan hampir semua pelarut. Nah, kita bahas sedikit tentang karakteristik dari ikatan kovalen. Karakteristik dari ikatan kovalen yang pertama, mempunyai energi ikat yang besar karena tadi ketika suatu senyawa membentuk ikatan kovalen maka kedua atom tersebut akan memakai elektronnya secara bersamaan. Nah, itulah yang menyebabkan energi ikat pada ikatan kovalen itu besar. Untuk selanjutnya titik leleh tinggi. Nah, ketika kita menggunakan senyawa-senyawa yang berikatan kovalen lalu kita melakukan uji coba, nah nanti akan menghasilkan suatu titik leleh yang tinggi. Selanjutnya, tidak larut dalam zat cair biasa dan hampir semua pelarut. Pelarut-pelarut yang biasa digunakan itu seperti alkohol, air. Nah, ikatan senyawa yang berikatan kovalen polar maupun non-polar itu tidak larut dalam zat cair biasa dan hampir semua pelarut. Nah, dari ketiga karakteristik ini kalian sudah tahu kan jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan nomor 3. Struktur yang digunakan untuk menggambarkan senyawa kovalen seperti H2 dan F2 disebut. Nah, di sini pilihannya ada struktur Lewis, atom, ion, dan struktur molekul. Oke, kita bahas satu persatu. Struktur Lewis. Nah, yang dimaksud struktur Lewis itu adalah penggambaran ikatan kovalen dengan menggunakan lambang Lewis. Nah, kalian bisa lihat ini adalah contoh dari struktur Lewis, di mana di sini ada atom H dan atom Cl. Dengan catatan mereka memiliki elektron valensi. Nah,
bagaimana cara menentukan elektron valensi? Kalian bisa lihat dari konfigurasi yang kemarin telah dipelajari sebelumnya. Cl, nomor atomnya 17, berarti elektron valensinya 2, 8, dan 7. Dia memiliki elektron valensi 7, sedangkan H itu memiliki nomor atom 1. Jadi H itu memiliki elektron valensi 1. Nah, di sini satu elektron dari Cl dan satu elektron dari H berikatan, maka inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Untuk selanjutnya ada struktur atom, satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom. Jadi ini adalah struktur yang terdiri dari inti atom, yaitu di mana elektron-elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom tersebut. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini. Nah, untuk tanda hijau ini adalah elektron, tanda merah adalah proton, dan tanda putih adalah neutron, di mana neutron ini tidak memiliki muatan, sedangkan untuk elektron memiliki muatan negatif dan untuk proton memiliki muatan positif. Nah, bisa dilihat ya, jadi ini adalah inti atom dan terdapat elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, untuk selanjutnya ada struktur ion, di mana struktur ion ini adalah struktur pada kelompok atom yang memiliki muatan positif dan negatif seperti yang tadi dijelaskan. Ikatan ion adanya gaya elektrostatis, yaitu di mana adanya muatan positif dan negatif yang saling memberikan elektron. Nah, untuk contohnya adalah kita lihat dalam senyawa NaCl. Nah, NaCl ini memiliki muatan negatif yaitu dari atom Cl-nya, dan dari atom Na-nya mendonorkan elektron positif. Untuk selanjutnya adalah struktur molekul. Nah, penggambaran ikatan-ikatan unsur atau atom yang membentuk molekul. Jadi tetap ya, ikatan-ikatan unsur. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh bentuk molekul, di mana ini adalah ada unsur C dan ada unsur H yang saling membentuk molekul. Baik, untuk selanjutnya itu ada nomor 4 yang termasuk jenis ikatan kovalen adalah, di sini pilihannya ada 4, ikatan kovalen polar dan nonpolar, ikatan ionik, ikatan kimia, dan ikatan atom. Nah, kita bahas. Jadi, jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan pembentukan dan polaritasnya itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal. Lalu ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar, dan ikatan kovalen koordinasi. Nanti untuk pembahasannya akan dibahas di nomor selanjutnya. Jadi untuk nomor 4 kalian sudah tahu kan jawabannya? Nah, untuk selanjutnya itu ada nomor 5. Yang termasuk ikatan kovalen tunggal adalah, nah di sini ada 4 gambar ikatan kovalen. Kalian diharuskan memilih salah satu jawaban yang benar dan tepat. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang nomor 5 tadi, kan ada 4 nih. Ada HCl, ada CO2, ada N yang berikatan dengan N, serta ada ikatan dari SO3. Kita bahas. Untuk ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan yang terdiri dari satu ikatan saja. Nah, contohnya adalah ini HCl. Di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, atom H memberikan satu elektron dan atom Cl memberikan satu elektron sesuai dengan aturan oktet. Jadi, mereka ini hanya memiliki satu ikatan. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Untuk selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 itu adalah ikatan yang terdiri dari 2 rangkap. Artinya kalau misalkan digambarkan garisnya ada 2. Contohnya seperti ikatan yang dimiliki oleh CO2. Nah, di sini ada atom O, di sini ada atom C. Untuk atom O, elektron valensinya itu dari konfigurasinya, yaitu atom O memiliki nomor atom 6, sedangkan atom C memiliki nomor atom yang elektron valensinya ada 4. Nah, di sini karena mereka ini berikatan, O-nya ada 2, kita simpan C-nya di tengah. Nah,
C memberikan 2 elektron kepada O yang pertama, O juga memberikan 2 elektron kepada C. Untuk selanjutnya, C memberikan 2 elektron kepada O yang kedua, begitu juga O yang kedua memberikan 2 elektron kepada C. Nah, dengan seperti ini maka mereka memiliki ikatan rangkap 2. Untuk selanjutnya adalah ikatan rangkap 3. Nah, contoh dari ikatan rangkap 3 ini adalah berikatannya antar atom N dengan atom N. Di sini kita lihat atom N memiliki elektron valensi 5 dan atom N lainnya juga pasti memiliki elektron valensi 5. Di sini mereka memiliki pasangan elektron ikatan, yaitu atom N memberikan 3 elektron dan atom N yang kedua memberikan 3 elektron juga. Jadi mereka akan menghasilkan ikatan rangkap 3. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini terbentuk dari adanya SO3. Nah, di sini O memberikan 2 elektron, S juga memberikan 2 elektron. Maka nanti akan menghasilkan satu ikatan rangkap 2 dan satu ikatan rangkap tunggal. Berarti dari pembahasan tadi kalian bisa menjawab nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Untuk nomor 5 yang termasuk ikatan kovalen tunggal, nomor 6 termasuk ikatan kovalen rangkap 2, dan nomor 7 yang termasuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kalian bisa melihat nomor-nomor atom dari sistem periodik unsur ini, di mana tadi O itu kan memiliki nomor atom 8. Lalu C, mana C? Memiliki nomor atom 6. Dan Cl memiliki nomor atom 17. S memiliki nomor atom 16. Dan juga H memiliki nomor atom 1. Nah, selanjutnya untuk pembahasan nomor 8. Pasangan unsur yang membentuk ikatan kovalen adalah, tadi dijelaskan bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antar dua unsur non-logam. Jadi unsur-unsur itu bukan termasuk unsur logam. Unsur non-logam itu seperti apa? Bisa seperti gas, bisa seperti cair juga. Kita bisa lihat di sistem periodik unsur. Nah, di sini ada keterangannya ya. Untuk gas yaitu adalah kotak yang berwarna pink. Untuk cair adalah kotak yang berwarna hijau. Biru adalah kotak untuk padatan, dan kuning adalah kotak untuk unsur buatan, yaitu buatan manusia, dan semi logam itu adalah unsur yang berwarna abu-abu. Nah, ini berarti syaratnya ikatan kovalen itu adalah unsur yang terdiri dari ikatan non-logam. Berarti kita bisa menggunakan unsur-unsur yang dari berwarna pink dan juga hijau serta dari yang berwarna kuning. Nah, langsung saja. Kan di sini ada pilihan Cl dan Na. Untuk Cl dan Na apakah dia ikatan kovalen atau bukan? Kita bisa lihat dari sistem periodik yang tadi. Nah, Cl itu berwarna pink, berarti dia gas, artinya dia non-logam. Lalu Na itu adalah termasuk salah satu golongan 1A, dia itu logam alkali, berarti antara non-logam dan logam. Itu bukan senyawa kovalen atau ikatan kovalen. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat juga nih, di sini ada Mg dan Cl, C dan Cl, K dan Br. Nah, silakan kalian lihat berdasarkan dengan sistem periodik unsur yang sudah tadi digambarkan. Untuk yang nomor 9, senyawa berikut yang bukan merupakan senyawa kovalen. Nah, kalian juga bisa menggunakan sistem periodik unsur yang tadi, di mana unsur 1A itu adalah logam alkali kecuali unsur H. Logam alkali tanah itu ada di golongan 2A. Dan di sini kalian bisa menemukan gas mulia dan halogen. Juga kalian juga bisa menggunakan keterangan-keterangan warna yang ada di bawah sistem periodik unsur ini. Lalu untuk nomor 10, di antara pasangan senyawa di bawah ini yang berikatan kovalen adalah, ini pertanyaannya hampir sama seperti
Pertanyaan nomor 8 dan 9. Silakan kalian lihat satu-satu unsur seperti K dan O apakah dia ikatan kovalen, H dan Cl apakah dia ikatan kovalen, K dan Br apakah dia ikatan kovalen, dan Mg serta F apakah dia ikatan kovalen atau bukan. Untuk nomor 11 juga hampir sama. Unsur Y dengan konfigurasi elektron 287 membentuk senyawa dengan unsur X. Berarti kalian di sini harus mengetahui dulu atom apa sih yang memiliki elektron valensi dari konfigurasi 2, 8, dan 7. Lalu, dia ini berikatan dengan unsur X yaitu nomor atom 6. Nah, nomor atom 6 ini unsur apa sih? Kalian juga harus tahu dari konfigurasi dan elektron valensi dari nomor atom tersebut. Nah, rumus senyawa yang terbentuk adalah, nanti kalian gambarkan juga struktur Lewisnya. Untuk selanjutnya, gambar struktur Lewis dari molekul H3PO4. Nah, di sini berarti ada unsur apa aja? Ada H, ada P, dan ada O. Nah, dari 4 gambar ini, mana nih yang memiliki unsur H, P, dan O? Pasti kalian tahu jawabannya. Untuk selanjutnya, di antara senyawa berikut yang bukan merupakan kovalen polar. Nah, tadi kita jelaskan, unsur kovalen itu adalah unsur-unsur yang terdiri dari unsur non-logam dan unsur non-logam juga. Jadi di sini tidak ada unsur yang saling melepaskan elektron sehingga menyebabkan kedua unsur menggunakan pasangan elektron bersama. Kalian lihat ya, di sini HCl apakah dia kovalen, H2O apakah dia kovalen, NH3 apakah kovalen, NaCl apakah kovalen atau bukan. Nah, untuk nomor 14, gambar struktur Lewis dari senyawa SO3. Kalian cari di sini senyawa S dan senyawa O. Ingat ya, S-nya 1, O-nya ada 3. Jadi, di antara 4 gambar ini, silahkan kalian tentukan mana gambar struktur Lewis dari senyawa SO3. Untuk nomor terakhir yaitu ikatan kovalen terdiri dari unsur logam dan non-logam, logam dan logam, unsur metaloid, non-logam dan non-logam. Nah, dari pembahasan tadi pasti kalian tahu dong apa jawaban dari nomor 15. Di sini ada pembahasan sedikit ya. Dalam ikatan kovalen terdapat 2 unsur non-logam, tidak ada unsur yang saling melepaskan elektron. Nah, jadi ikatan kovalen itu berbeda dengan ikatan ion. Ikatan ion itu salah satu atomnya atau unsurnya pasti ada yang melepaskan elektron dan menerima elektron. Sehingga menyebabkan kedua unsur ini menggunakan pasangan elektron bersama. Jadi ikatan kovalen itu kedua unsurnya itu bekerja bersama-sama sehingga menyebabkan energi ikatnya itu besar. Nah, di sini juga ada aturan oktet di mana atom dikelilingi oleh 8 elektron valensi. Seperti ini nih contohnya. Ini adalah struktur Lewis dari NH3. Nah, N ini memiliki elektron valensi 5. H memiliki elektron valensi 1. Nah, H ini terdapat di sekitar N. Jadi kita hitung ya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan aturan oktet. Untuk selanjutnya itu ada CCl4 di mana 4Cl ini bersama-sama mengikat elektron dengan atom C sehingga menghasilkan aturan oktet. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari ini akan menghasilkan ikatan elektron tunggal. Nah, baik, mungkin hanya segitu aja pembahasan dari soal-soal yang dari Ibu berikan di link Google Form tentang ikatan kovalen. Semoga pembahasan tersebut bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.